Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin al-karamin wabil khusus jamaah Masjid Jami'ah Nurul Huda Karangsegung ingkang kula hormati para bapak, para ibu, sedherek-sedherek, para rawuh jamaah salat Isya tarawih witir dalu ingkang kami. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama membaca syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sadene pangapunten ibu niki bahasane pancampuran. Saya seduhan nanti ada ngaos kan dari bahasa nasional baik bahasa Indonesia, soalnya jadi pesertanya kemungkinan singkatan itu lare-lare Ikatan Pelajar Putri, Ugi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ibnu IPPNU. Tapi di buatan menutup kemungkinan kagem para bapak ibu sedaya ingkang jamaah Isya tarawih witir wonten masjid derek-derek mengikuti pengajian. Terus sesana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Enten mengucapkan alhamdulillah. Pas buka puasa sedengan alhamdulillah. Maka terawih pragat alhamdulillah. Apa masing-masing dari alhamdulillah. Ucapan ingkang enteng insyaallah wa tulisan anami menika termasuk afdhalul doa. Alhamdulillah niku luwih utama-utamane doa. Angger afdhalul dzikri luwih utama-utamane dzikir la ilaha illallah. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan sedaya merupakan wujud syukur bahwa kita sedaya memanfaatkan waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini untuk mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah. Shalawat salam aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, yang beliau merupakan uswatun hasanah, suri tauladan, contoh ingkang sae kagem kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi sedaya termasuk umatipun ingkang syafaatun amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, sedherek-sedherek, termasuk mungkin dari rekan-rekan kita Ibnu IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, ranting desa Karangsegung. Barangkali yang sudah hadir bisa langsung menuju ke tempat yang lebih dekat. Saya pun saya mungkin pulau di kacamata tinggalin jenengan di badan tertinggal. Nopo malin kacamatanya dicopot tambah bener kabeh. Jadi ya kok kayak mana kok putih-putih arah kasih cidungan ireng lah. Jadi menurut saya cuma dengan mengandalkan suara mawon Allah matur datang panjenengan sedaya. Terus dalam menika malam ini kegiatan ba'da tarawih wonten Masjid Jami'ah Nurul Huda Karangsegung niku terjadwal 3 acara, 3 kegiatan. Sasamune panjenengan tarawih kemudian zikir sama, tutukan doa, niat puasa dan lain sebagainya. Rangkaian kegiatan pun niku mengaji yang akan pengawasan gitu.
ada dua bagian aslinipun sesuai jadwal. Ba'da tarawih langsung antawis mangke jam 9 ini kaula dipun pasrahi derekaken panjenengan sedaya bersama Ibnu IPPNU untuk mengkaji kitab Safinatun Najah. Mangke jam 9 berdasarkan jadwal ingkang sampun dipun sampaikan dilanjutkan dengan kaji bareng. Nah, sesarana ingkang badhe dipun isi Al-Ustaz Muhammad Taufik ing menika kitab Takrim. Matan wayah Takrim niku estunipun bersama sahabat-sahabat Ansor di Jalul Ansor desa Karangsembu, Nahdlatul Ulama desa Karangsembu. Tapi mangke teknisipun kados pundi yang jelas niki wonten waktu berdasarkan jadwal kawula nderekaken panjenengan sedaya sareng belajar niku dalam jangka waktu sekitar 45 menit atau 30 menit. Kurang luwih anjur jam sama lah, saniki jam setengah sama nggih. Jadi nanti jam 9 sampai jam 10 sebenarnya ada lagi yang mengisi pengajian di masjid. Berbeda pembahasan, berbeda kitab. Kemudian nanti jam 10 sampai jam 11 niku tadarus Al-Quran di sampun jadwal. Lalu ini sampun terbuka pelaksanaan tarawih silaturahim keliling dari musola ke musola yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Jamiul Huda Karangsembu. Berarti dari menika mulai RW 9 Timbangan insyaallah wonten Masjid Baitur Rahim. Kemudian makin bergeser-geser sampai ke RW 1. Untuk malam ini kegiatan di masjid adalah mengaji kitab ingkang terus kita mau Safinatun Najah. Termasuk ini yang difokuskan kepada adik-adik atau rekan-rekan dari Ibnu IPPNU sambil menunggu kehadiran mereka di pelajar-pelajar yang insya Allah dijadwal mengikuti pengajian ini. Seketik kawula ingin menyampaikan bahwa ngaji sing modele teratur urut berdasarkan bab-bab niku penting sangat. Cara belajar sekolah urut gitu nih. Jadi yang kelas 1 loro telu papat, madrasahnya kelas 1 loro telu papat, SD-nya 1 loro telu papat 5 6, makin lanjut sanawiyah kami SMP kelas 7 sana. SMA SMK-nya 10 11 12, makin kuliah dan seterusnya. Ini pelajaran-pelajaran yang diberikan adalah runtut. Jadi istilahnya wonten kurikulumnya, wonten jadwalnya apa yang akan dipelajari. Nah, dalu menika kagem awal pembukaan berbeda dengan ketika tahun kemarin. Kemarin berdasarkan runtutan pada kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang sudah memang biasa dikaji di pondok pesantren. Baca bawah. Oke, pokoknya yang IPP bisa meningkat awal, tidak masalah. Ibu-ibu ya tetap kabar biasa. Ibu-ibu senang saya tidak ya. Bukan boyoknya, surangnya, mari baca masalah apa orang sendenan. Jadi malam ini kita akan memulai kajian kitab Safinatun Najah dari beliau Al-Ustaz Nufron sudah menyediakan panduan yang bisa digunakan untuk mengikuti pengajian pada malam hari ini dan seterusnya. Wis kepenak saya kita tuku kitab ya anak Arab anak Indonesia nih dari macam rock orang satu kitab yang kepenak duwe HP download kitab Safinatun Najah komentar pandi bilang babe rasane masing-masing ada. Nah, sebagai mukadimah Allah pengen menegaskan kepada Allah pribadi dan juga panjenengan sedaya ini bahwa betapa pentingnya kita mengaji. Ini
pertama saya awali dengan sebuah pertanyaan. Sing pernah bae ditakoni. Ya. Suarane krungu nggih, kira nggih. Rekan kita bisa mendengarkan suara saya? Kedengaran enggak? Kalau tidak maka bisa mendengar lagi. Jadi pembahasan untuk mukadimah pengajian pada malam hari ini, pertama yang perlu kami sampaikan, malam-malam berikutnya ini nanti begitu saya salam, nanti langsung hadrah al-fatihah, terutama kepada beliau mu'allif pengarang musannif kitab Safinatun Najah, juga pensyarahnya atau kitab Kasyifatus Sajjah. Kemudian nanti bersama-sama langsung membaca doa sebelum mengaji. Sudah saya fotokopikan, nanti tinggal dibagikan oleh Haji Nyaman Dr. Mas Kornet. Ini tadi saya fotokopinya 50, kalau kurangnya nanti fotokopi sini. Berarti nanti setelah Fatihah langsung membaca doa sebelum mengaji bersama-sama. Kita bimbinglah pertama, tapi nanti ke depan tidak usah dibimbing, langsung bersama-sama membaca doa sebelum mengaji. Setelah itu proses pembahasan, nanti ketika di akhir kita juga tutup dengan doa sesudah pengajian sebagaimana yang ada di fotokopi. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan seperti tadi Ustaz Dimyati menyampaikan tengkulo mungkin tidak bisa mengikuti secara penuh pengajian karena mungkin ada kepentingan kesibukan lain. Niki kagak bapak-bapak atau kagak ibu-ibu buat terusan, pakai orang usah isi orang usah pikir ya kayak memangnya orang penak buat nopo-nopo. Ketika panjenengan gak ada kepentingan, gak ada hajat ingkang langkung penting, mungkin wonten tahlilan, wonten undangan ini itu dan sebagainya, wonten sederek ingkang niki, monggo yang ibu-ibu, yang bapak-bapak bisa meninggalkan tempat. Betul kalau siapa? Tapi bukan baik. Mau kadang-kadang mau kisah terjago, panjenengan orang penak. Jadi monggo ketika ada kepentingan, ada acara, ada yang mungkin harus ditinggalkan, silakan panjenengan kemudian meninggalkan tempat buat nopo-nopo. Maka mengikuti pengajian balik bukan daerah mungkin buat nopo-nopo. Jadi dipersilakan semacam itu. Itu yang kedua. Selanjutnya, bab yang akan kita bahas biasa kita lakukan sehari-hari. Bocah Ibnu, IPPNU atau ibu-ibu, bapak-bapak jemaah semuanya sudah biasa melaksanakan amalan-amalan yang akan kita bahas pada kitab ini. Cuma bahasanya yang perlu kita pahami bahwa kita itu harus mempunyai ilmu dari apa yang kita amalkan. Kita juga harus mengamalkan apa yang sudah kita tahu ilmunya. Jadi orang Jawa yang itu kan sebenarnya bahasa Indonesia ya, apa bahasa Inggris. Jadi mengamalkan nopo sing ngelmoni nopo sing diamalkan. Jadi mengamalkan apa yang sudah diketahui, mempunyai ilmunya, dan juga mencari ilmu tentang apa yang sudah biasa dilakukan. Contoh, ini pentingnya kita belajar nanti bab atau pasal-pasal yang akan kita kaji. Ini pengenalan dari kaji memek. Kemarin saya tidak mengikuti sholat tarawih di sini, tapi malam ini mengikuti sholat tarawih di sini. Ketika ini bisa membandingkan nanti ya. Kalau saya sholat tarawih tadi merasakan ini kita harus punya ilmu lebih ketika mengikuti tarawih pengeriki. Ibu-ibu ini pertama sih kasih bertahan. Contoh, ini kaji memang dari berulang lebih. Kaji dengan paham di bahasa Jawa ini, apa bahasa Sunda? Jadi ketika tahiyat akhir pelaksanaan sholat tarawih, kalau saya sendiri ketika
Imam salam panjenengan lagi maca apa? Adul tahiyat. Anjur endi macane? Bu, panjenengan Maka itu lebih talent. kalau tahu kajian tadi ketika imam salam tahiyat akhir sedang membaca apa posisinya? Sudah sadar, sudah selesai, sudah salaman. Alhamdulillah. Next salaman. Berdua salaman. Nah, kalau saya tadi ketika asyhadu an la ilaha illallah kembali rutin. Imam salam. Nah, ini yang perlu kita pahami kaitannya belajar fikih, terutama ketika sholat tarawih. Begitu imam salam, si makmum ke wis keder panelu salam apa nutupna bacaan tahiyat. Soalnya hukum sih angger orang bagian salam, orang mungkin sholat tarawih teng masjid yakin kalau seyakin-yakinan mbok kowe bocah enom mbok kowe apa mani wong tua kowe ari tahiyat sampai innaka hamidum majid qala sayyidina Ibrahim bin alamin innaka hamidum majid pernah maksudnya sampai innaka hamidum majid wa hebat dan ari macam-macam sama macam yang keluar dari Allah hebat itu yakin soalnya kok selama kalau tarawih ini mau tidak pernah sampai fil alamina innaka hamidum majid kok kembali asyhadu alla ilaha illallah bi imam salam. Nah, iki kita takoni nyata apa mboten panjenengan kira-kira ari maca tahiyat apa mani mungkin wis pada roang. Ayo Bu, panjenengan untune wajane sing tutup. Apa wis pada roang kayak jagung kemarin. Dan fikih kedah wonten ilmunya, harus ada ilmunya supaya sholat tarawih kita tetap sah walaupun ada beberapa hal yang kita tinggalkan. Padahal maca tasyahud kue termasuk rukunnya sholat. Rukunnya sholat niku tasyahud sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, rukun sholat. Lanjutan rukunnya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Versi rukun. Lah yang wa ala ali sayyidina Muhammad itu sudah sunnah, tapi sunnahnya adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad yang ditinggal di sunnah namanya sujud sahwi. Contoh, maka ketika pertengahan Ramadan malam ke-16 kan mulai witir si terakhir anak kunut kayak subuh ya. Kunut di witir terakhir 16 tanggal 16 ke bawah mungkin sampai 30 sampai 29 itu adalah sunnah ab'ad sebagaimana pada sholat subuh. Jebule pertama hari makmumnya kelaran itu apa-apa. Maksudnya makmumnya kelaran itu pimpin donge maca amin kunut jebule sujud. Sering terjadi malam 16 tarawih separuh kedua kowe biasane angger witir sing terakhir donge maca amin ngangkat tangan sebab kunut tapi jebule langsung panjuntel bae sujud. Wis rata-rata lah bocah cilik ora wong tua soalnya tapi mending bae dengan Indonesia sekarang sembung bila wis ngomong as-sholatu sunnatun minal fitri rakam ma'al kunuti jami'atan rahimahumullah dielingna kok anak kunut tapi wong anak lain ya. Jadi wis dia mutanya anak lain tetep lain. Begitu imam lupa tidak kunut wis langsung pas sujud. Posisinya lebih rendah daripada rukuk, berarti saya nggak sujud kemenangan. Makanya makmumnya bener-bener subhanallah, si bagian pada ceprok sih ya, kita ngeproki garau. Karena ilmunya ya, oh bukan imam kelalaian ceprok, salah. Tapi ngeten nggih atas ini. Pokoknya jangan seperti tepuk tangan bocah TK.
tepuk pramuka bang sengaja. Begitu sudah posisi mau sujud, makmum pada geger, sing lanang di subhanallah ilmuna, sing wadon pada keprok, imame seragam lanenani hukumnya kunut jebule tangi mani. Orang malah sah sembayangnya malah batal sembayangnya. Sebab nopo mendahulukan kesunahan daripada kewajiban. Soalnya nopo kunut wis sunah, ngadeg mani malahan batal. Tapi tetap baik ngadeg patane kunut. Nah, ini bahaya. Soalnya mboten gada ilmu. Jadi itu bisa saja terjadi. Makanya angger makmum tetap baik sujud, panjenengan ora usah mundur mati. Ya wis kaya kowe bae sujud bae, ngoten nggih. Baru nanti sebelum salam yang kudu pahamani apa? Berarti masa dulu salam sujud mani alane sujud sahwi sebab ninggalna sunnah abad berupa kunut. Sujud pertama subhanallah ya nahu wa la yasbih telu mata jagong mani rabbi firli wa hamdi wa jibril dan seterusnya nggih. Sujud mani subhanallah ya nahu wa la yasbih telu jagong lebih salam. Angger orang belajar fikih, orang ngaji, orang madrasah, orang mondok, ada pelajaran SMP, PAI, pendidikan agama Islam, SMP ya ada PAI, pendidikan agama Islam, guna dan guru agama SD. Oke, pelajaran umum kadang ulang sejarah Islam, kadang ulang Quran hadis, sebagai orang bermakna, iya Mas Andi. Kadang wis hafalna tapi klaten. Nah, bahasa Arab apa maning biyen tau madrasah apa hitung siji hadin kursi hidrun iku panci kursi wajhun iku lain kabar wiji. Biyen ono anggar semangat saya. Yang untuk orang kenal sujud sahwi, orang kenal sunnah abad, orang kenal rukun sembahyang muslim. Makanya saya sampaikan ini pentingnya kita ngaji bab fikih itu jangan seperti itu. Dan sangat sering terjadi ketika taraweh banyak yang mungkin tidak sah sholat tarawehnya karena meninggalkan rukun-rukun sholatnya. Saking orang ini, moga-moga baik sing pada sholat taraweh imamnya cepat aja mau diseneng dong. Apa seneng anggar sing imami tarawih cepet. Kepenake imamnya sedengan nih, sedengan aja kecepatan, aja keanten, anggar kecepatan sing tua ya boyo wis pada merengkel. Pas sujud ge angel. Saiki anggar panjenengan pas sujud kira-kira tangan disit apa dan mulai disit. Anggar wong tua biasanya tangan disit. Amel sih, bis macam-macam dan mulai nyawakannya tangan di situ ya. Hari bocah nona pas tangan be, oke baik. Soalnya pasti no. Walaupun bocah nona saya penyakitnya, soalnya tangannya sebuah instan, mie instan, kentang instan, ciki-cikinan instan kafe sebab pakai MSG monosodium. Nama apa kayak jadi kimia. Nah itu makanya bocah sini saya ini ngaji TPI Ustadz DB sila bocah sonjol ampun ya. Bocah saya ini soalnya nopo orang kuat jagung suwe kayaknya mau ngaji salah dasarnya pokoknya panas. Jadi orang sesuai. Jadi sepindah mali saya sampaikan pentingnya kita nanti mengkaji kitab ini adalah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, terutama pada generasi muda ini supaya bisa menjadi penerus yang lebih baik, bisa ya bahasanya orang Jawa buden menusuk kebo. Saya kira kebo sih ya. Jadi budennya nusuknya kebo, minum asin atau pada induknya. Tapi bisa jadi kebun usul budel. Maksudnya apa? Mungkin anak muda lebih paham, lebih tahu, lebih banyak ilmunya. Maka orang tua tidak usah malu-malu
sudah besar istilahnya minder untuk bertanya kepada yang muda, saling melengkapi. Nah, ini yang ketiga saya contohkan kaitannya dengan belajar fikih di antara tersebut. Sering sekali gitu. Jadi ketika taraweh saya meragukan diri sendiri juga orang lain kadang-kadang semacam itu. Aja fikih ada orang tahiyat akhir imam salam guru ragam tahiyatnya aja melu salam baik. Padahal ada rukun yang ditinggalkan. Kalau Fatihah di rakaat ketiga biasanya dibaca adalah surat Al-Asr. Al-Asr kan cepat, Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu dan seterusnya kan cepat. Padahal berapa ayat itu? 3, Fatihah 7 ayat. Lalu kalau itu akhirnya itu pada baca Fatihah bisa cepat ngebut seambekan orang mas-kosan lah hebat. Tapi tidak masalah ketika panjenengan membaca Fatihah tidak sampai selesai imam sudah rukunya kudu melu ruku. Karena Pak Imam itu harus diikuti. Kalau sama baca Fatihah tidak masalah karena Fatihah. Tapi ketika tahiyat kudu dirampungno si wajib tapi kemudian ketika ruku nyuwun sewu Pak jenengan nanti kalau ruku baca subhanallahil azim kira siji bapak rekan-rekan kita kayak mas-mas apa ibu mikir tarawih di masjid ada baca subhanallahil azim pas ruku pikiran nyanggap telur kayaknya orang ya aku baik kalau baby siji asal kore lalu baca subhanallahil azim itu sama yang pun hamidah mereka robbana lakal hamdu durung itu sama wa minul ladzi wa minul masyidan yusyai ba'd sujud bara sujud min subhanallahil azim wa bihamdi bisa Allah akbar birli itu jadi warhamni wajhuni sujud mane astagfirullahaladzim dan pangapura Gusti tapi untuk kita jamaah anggo sembahyang dhewe ta oke mulane sepindah malih insyaallah pembahasan ke depan kita belajar kembali tentang ilmu fikih. Fikih itu penting sangat untuk mendasari amal ibadah kita sehari-hari. Mulane kita bocah ilmunya orang dulu. Cari PPN akeh lah muga-muga bertahan. Tapi ya umpamane nang tengah perjalanan orang angkat orang apa-apa. Soalnya bocah padha anak tak mune. Bukan lebih awal pas itu rong dina adu katamu. Amune suwe mati ora balik-balik. Paling saya kira mbak amune balik hijratan. Bukan anak sing 15 dina. Ada kan 5 dina sedina, 6 dina. Ada ketentuannya, ada ketentuannya. Mau tahu saya pulang balik-balik jangan tanya temen yang udah kita puasane. Nah, hari puasa kan sahuri sholat kan apa-apa kayak nabi sekarang ya tentang pola sembahyang. Nah ini jadi kitabnya adalah Safinatun Najah. Saya bawa kitab sekali soalnya nanti insyaallah ada lanjutan. Safinatun Najah bocah nompat kena aringan dari maksudnya tiga kitab Safinatun Najah kan apa pengarangnya siapa biografinya ketiga gampang pokoknya dia kuota ngerti ya kecuali kan pokoknya kuota neraka pakai dero pokoknya dia kuota buka HP takon bang Google soal apa digoleki biografi pengarang Safinatun Najah klik apa tek harus goleki anak wonge siapa beliau pengarangnya. Makanya nanti ketika mengaji kita salam langsung hadrah Fatihah, nanti langsung membaca doa sebelum pengajian, langsung pembahasan. Lanjutannya sebagai mukadimah, kalau saya biasanya wong orang kalangan pesantren hari ngaji, contoh lingkungan musola Baitur Rahman Dukuh, koya tak baca Arab betul langsung tak jelas. Tapi menurut Ustaz Zufron supaya ya sedikit banyak kita mengenal
suruh memberi makna ala pesantrennya. Kayak wis lawas orang pulang pondok ya kemutan kelalen apa jari. Kemudian kebetulan pondoknya wetan, bahasanya bahasa Jawa Timur, anggiti cocok nakar bahasa Indonesia sih jenengan. Makanya wis makin campur aduk saja. Yang penting judulnya rekan-rekan itu IPPNU sudah ada panduan kitabnya, anak Arabe, anak terjemahannya. Itu sudah menjadi modal ya. Modal pertama sudah ada buku panduan Arab dan Indonesianya. Jadi bukan orang paham Arab yang baca Indonesianya, bukan kepengen paham Arab dan Indonesianya di katuk-katuk nawi, di pas-pas nalar kira-kira alhamdulillah mana apa. Segala puji, jika sebenarnya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang semesta alam, ayat baca surah Fatihah dan lain sebagainya ya silahkan. Yang jelas nanti kita campur saja. Maksudnya kita coba membaca berdasarkan bacaan cara pesantren, tapi yang jelas pembahasannya harus lebih mengena. Tapi karena waktunya terbatas, yang usah panjang lebar, dirasa cukup. Nah, nanti seperti itu. Maka pertama untuk malam hari ini, mari kita sama-sama hamroh nih membaca Fatihah kepada beliau-beliau pengarang kitab Safinatun Najah dan juga pensyarahnya Kasyifus saja. Cara doanya nafa'anallahu bihi wa bi qulubihi wa bi asrarihi fid darain. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah la hawla wa la quwwata illa billah wa baraka'a nasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwaji wa awliya'ihi wa alihi wa sahbihi min al-muhajirin wa al-ansar wa al-mu'minin wa al-'abd wa syahada wa al-'ulama wa al-salihin wa al-muslimin wa al-amin khususan muslimin kitab Safinatun Najah wa syarihi kitab Abu Abdullah Muhammad Nawawi Al-Jari Syekh Al-Alim Al-Alim Al-Qawli Al-Sani bin Sunnah Al-Hadrami Rahmanullah Al-Hadith Al-Syafi'i Mawsuli Mu'ahim Al-Hadrat Al-Adina wa Ummahadina wa Ajdadina Jadadina wa Azdadina wa Azdadina wa Abdadina wa Abdadina wa Ikhwanina wa Akhwadina wa Amalina wa Amadina wa Akhwadina wa Akhwadina wa Qaribina Syuraba'ina wa Syayikhina wa Azdadina wa Ba'alina wa Nidina wa Malamu Ma'ina Khusus jadiman Ma'abarum fi hadha majlis wa qaramu lana wa lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nomor 1 amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alayya futuhal 'alamin wanshur 'alayya hikmataka. Allahumma akrimni minka binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya akramal akramin tafaddal 'alaina wa 'ala jami'il mudhnibin bi taubatin tunqiduna min dhullil ma'siyati ila 'izzil ta'ati wa thabbitna 'alaiha hatta tukhrijana
dunya bila dhulil wala tiba'atin ala minhaji ahli sunnah wal jamaah alladhina awjabta lahum rahmah wa syafa'ah rabbi ja'alni muqima sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi habli minas sholihin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya seperti itu nanti doanya. Agar pertama-tama kayak dituntun, tapi agar mananya wis pakai bareng-bareng baik. Jadi tidak memperlama waktu. Sedikit kami sampaikan dengan wong NU, memang yang anak jamuring, bukan panjenengan rekan-rekan kita ini menemui mungkin doa yang redaksinya berbeda, maka ya silahkan. Karena itu yang saya dapatkan dari guru saya. Seperti itu. Contoh, kalau anak saya sekolah itu kalau raditu billahi robba ditambahi. Jadi anggar dikokon donga satu bunyi pelajaran RAG TK. Kayak ada macam raditu billahi robba ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi anak tambahannya sayyidina. Jadi sejen, mungkin seperti itu. Tapi itu inti. Jadi ketika ini tidak hanya ketika rekan-rekan kita ini katakan dengan ikut mengaji saja membaca doa itu, silakan kalau mau belajar membaca doa itu supaya dimudahkan. Termasuk ada doa yang di bagian itu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambah ilmu ya diparingi paham. Soalnya ditambah ilmunya itu orang paham tinggo eder. Oli ilmunya numpak pin, tapi orang paham caranya numpak pin. Jadi teori itu orang bisa praktek. Oli ilmunya tentang kelautan, teori tapi bulan kan bersama BOT. Tenang banyu asin keder, ya orang bisa pakai. Sekolah SMK jurusannya otomotif, jurusannya komputer, tapi orang tahu nyetor mesin, ya keder. Orang tahu nyetor komputer, nyetor baru tahu. Apa mana oleh jeluannya, prosesornya sekilas, kira-kira memorinya, penampilan orang juga. Makanya di antara sebenarnya ada terjemahnya, tapi yang insya Allah pada paham bahasa tadi yang saya berikan adalah yang berbahasa Arab. Ada yang sebagian minta dituliskan bahasa Indonesianya, ya ditulis. Jadi anak diberi anak terjemahnya. Tapi insya Allah panjenengan sudah paham lah insya Allah. Oke, donga baik, donga yang asal lain. Paham bola seperti donga yang baik. Nah, untuk malam hari ini belum masuk ke pembahasan, sedikit kami sampaikan pengarang dari kitab Safinatul Najah. Kurang lebihnya nanti bisa ya searching lah bahasa ini, bisa cari di Google dan sebagainya. Ini saya juga sedikit ambil anasi bahasa Arab, anasi bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ini berarti dari kitab yang sudah ditahqiq, sudah memang diteliti dan ditambahi sebagai mukadimah. Ini sama kitab Kasyifatus saja, syarah dari Safinatul Najah, tapi sudah dibuat seperti kitab-kitab zaman modern lah untuk memudahkan bagi pelajar mempelajari. Di sini ada istilahnya Tarjamatus Salim bin Abdullah bin Sumail al-Habrami asy-Syafi'i. Tarjamah itu biografi, ya istilahnya sejarah singkat, riwayat hidup singkat dari pengarangnya. Ini disebutkan tahun 1271 Hijriah atau 1855 Masehi. Nah, kalau di tulisan Arabnya jelas ya, Al-Allamah Al-Mu'allim Al-Qadhi As-Siyasi. Ini pakar politik juga ternyata, tidak hanya sekedar istilahnya fakih, ilmu fikih, di syu'unil askariyah,
Jadi namanya Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Abdullah bin Sumail Al-Hadrami, atau nama ringkasnya kalau nanti kira-kira Hadratin Nabi Mustafa. Kemudian musannif kitab Safinatun Najah, mohon nanti rekan-rekan kita atau yang mengikuti pengajian ini ketika membaca Fatihah diikutkan. Angger ora apal karo pengarangnya, pokoke panjenengan pikiran ngomong. Khususon pengarang kitab Safinatun Najah sing aku ngaji bar tarawih nang masjid adol puasa wis bukan lalen. Ora bakal nyasar nang bae gampang. Jadi ngoten nggih. Angger apalnya syukur Salim bin Abdullah bin Sunan Al-Hadrami, Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi secara singkatnya di antara nama lengkapnya beliau. Dan ternyata beliau ini ketika wafat posisinya tidak di Yaman, tidak di Hadramaut, Hadramaut di daerah Yaman sana. Tapi ternyata di sini disebutkan wafatnya itu di Batawi. Batawi yang berarti Jakarta. Jadi memang kemudian wafi Batawa min biladi Jawa ad-rokabul maniyatu am 1271 Hijriah. Jadi terkenalnya adalah negeri Jawa. Wafat itu tentang Betawi, tapi berdasarkan keterangan ditelusuri makamnya tidak ditemukan. Makanya penting sangat wong NU niku berusaha tetap mempertahankan situs-situs peninggalan zaman sejarah Islam. Contoh Imam Bukhari dari di Rusia itu tidak ditemukan makamnya di daerah mana, kecuali setelah Presiden Soekarno meminta kepada Perdana Menteri sana untuk menemukan dulu makamnya Imam Bukhari. Ambil dulu ketemu makamnya, ya apa orang belum sana. Makanya nang sabrametan anak makam waliullah. Kalau saya biasa kirim Fatihah denganku alladzina yuqamuna fi hadhihi dairah sembung Mbah Paliman bahasa Ingkem cerita anaknya Ruke. Utawi terkenalnya namanya Mbah Pesantren, bukan bercakap orang paham, bisa berbina kentan dialani jalan pesantren. Sebab waliullahnya terkenal dengan nama Mbah Pesantren, dan dulu katanya juga di situ ada pesantren. Nah, waliullahnya berada di makam Sabrametan. Mungkin orang luar Sabrametan luar semua pada kenal. Mungkin ulama-ulama wali-wali di luar kan sempat kenal anak wali ini Gusti Allah manggon Sabrametan nang sembuh. Tapi wong karo sembuh dhewe orang paham orang kenal. Makanya ini perlu sabar kita belajar. Makanya anggar rekreasi itu juga sekolah aja turun Bali, makanan pantai, ya kowe aja nang Jakarta, nang Taman Mini, nang Dupan, di mana Monas aja ya. Ada rekreasi sekaligus wisata religi. Sing nang Pekalongan, ya, dan sebagainya. Menelusuri lah, istilahnya menelusuri ulama-ulama Nusantara. Insyaallah bocah itu IPP itu wong-wong itu pada paham kabeh kaitannya dengan semacam itu. Jadi beliau wafatnya di Betawi, Jakarta 1271 Hijriah. Tapi di sini tertangkan makamnya belum jelas, tidak ditemukan situs peninggalannya dan sebagainya. Jadi insyaallah mulai besok malam kita sudah memulai pembahasan, tapi sedikit ingin pulau wawas muqaddimahnya. Qala musannifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi wa bi asrarihi dzaraini amin ya mujibas salihin. Wis jam selikur lebih 11 wis rapat mawon nggih, nanti selesai lah, nanti biar dilanjutkan untuk sesi yang kedua. Anggapan jam setengah 10 ya sebenarnya apa-apa, tapi bukan kesukaan. 30 menit ngaji mending, 15 menit ngaji mending daripada sembahyang saja
tapi ilmunya terbatas ya. Fabihul wahidul mutawali'u asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Wong ahli fikih siji wirai menjaga diri dari hal-hal yang haram, bahkan yang syubhat itu lebih berat bagi setan daripada min alfi 'abidin, daripada 1000 wong ahli ibadah. Mulane dikawil nanti kalau ya itu ada tanggungan. Jadi kita taklim ada. Jadi terawih saben dina 20 rakaat, witir 7 rakaat. Tapi bahasanya semua jengkal itu tapi bahaya. Kan begini menanamkan. Kalau tarawih nanti belajar yang benar-benar bisa menyempurnakan rukun-rukunnya aja sampai ya kalau mau cepat-cepat penting dan sebagian perangkat tapi ngeplong bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek pesantren ansih mau baca biasanya dari nek kalau ngawas gitu biasanya begini, Bismillahirrahmanirrahim, ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani dat kang welas asih ing dalem dunia akhirat, Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat neraka. Neraka kuwi apa yang bukannya ya sahabat banyak nanya. Kalau terjemahnya ini minimal bocah Ibnu IPPNU ya orang minimal maning kudu ari maca Fatihah ngerti terjemahannya kabeh Mbak ya. Apal terjemahannya Fatihah? Ayo bukan menjawab kalau berapa ya. Saya dulu kayak Mas Hasan kalau Mas Aris. Jadi ambil maca Fatihah ngerti terjemahannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi aja kayak Imam Syafi'i kalau bener-bener kayak Patah Subaya kalau terjemahannya Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Acaranya berasa. Kan ana ya kemudian Imam Syafi'i kalau pas ya malah di. Jadi jadinya sembahyang kan ada Gusti Allah supaya pahamnya kudune nganggo ada kalau Indonesia. Makanya ada sembahyang ditambahi terjemahan. Ya rasa malah bakal nggih. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sembahyang bahaya Nabi anyar. Minimal kalau terjemahnya lah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya baca apa bedanya pengasih lagi penyayang? Ayo sih dia terkasih aku. Ngomong pengasih kalau penyayang baik, keder. Bisanya pengasih, bisanya penyayang. Bisanya ada jadi pengantin anak sakinah, mawaddah, warahmah. Apa bedanya mawaddah, warahmah? Apa bedanya sakinah? Sampai hubungan cinta. Ada terjemahan bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena hubungannya baik terjemahannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya cukup sama baik. Tapi kan maksudnya pengasih apa ya? Apakah yang kasihnya tidak pilih kasih? Apa yang sering ngasih pulsa? Penyayang apa yang selalu mengucapkan sayang? Ya, jenong ada yang sayang. Ya orang jenong. Kalau yang kadang-kadang non SD-nya yang ambil lagi bongo. Gimana sih? Yang sebenarnya bojone adalah di bongo ngomongnya sayang. Saya mau ambilkan minum dong. Ada lagi bongo, ambil lagi orang ya. Mengundangnya apa? Makanya kalau bahasa Arabnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa ada tambahan ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah? Maksudnya ketika beliau pengarang kitab ini memulai menulis, berarti memulai mengarangnya dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita yang ngaji, karena kita mulai ngaji ya ngawiti ngaji ingsun, saya mulai ngaji dengan menyebut nama Allah dengan iringan doa pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan
muga-muga diparingi manfaat berkah, ora terputus ganjarane, ora terputus ilmune. Nah, makanya kemudian diterangkan oleh Syekh Nawawi Banten di syarahnya Kasyifatus Sajjah. Terus kemudian nanti ada keterangan lebih jauhnya. Maksudnya Ar-Rahman ke apa, Ar-Rahim ke apa, itu diterangkan panjang lebar. Bahas bismillah tau biasa pengi ora pagan. Mulane ora usah kesuwen bae, sing penting judule angger maca bismillah panjenengan ngertos terjemahnya. Pertama kan bae wis. Dadi angger maca Fatihah lagi salat minimal ngerti bismillahirrahmanirrahim. Artinya ngerti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engko di luar salat lebih angan-angan maksudnya pengasih apa, maksudnya penyayang apa. Nah, itu nanti panjang lebar diterangkan. Oke, jadi mukadimah awalnya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua lanjutannya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi kedue Gusti Allah Rabbil alamin kang pangeran wong alam kabeh. Jadi angger bocah iku IPPNU jamiahan ari dadi pembawa acara sambutan wis ora usah sing reka-reka. Sing sederhana bae yang ileng nang kono, ileng nang kitab Safinah, diapalna temenanan. Wis umum ada jamiahan ibu-ibu pimpin acara sambutan tahlil, wis ora usah kirang-kirang disit. Sing penting apa jare kitab sing cilik bae disit. Ora usah alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah domong istighfar. Saat itu ibaratnya itu sambutan resiko percabangan cabang ya kayak langsung kok kalau lain langsung jadi aja pun bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah kayaknya api ya lah kabeh tapi kowe rudul tugel soal apa lafal sholawat bener ya soalnya bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ta'ala jadi gimana bocah itu itu bukan senior kayak bocah cabang guru tiba waktu sambutan katanya bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah pokoknya kudu disit. Kalau tidak sampean nulis dilengkapi alhamdulillah wasyukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Itu teman-teman itu pentolan. Tapi yang keringkas kayak ya emot-emot kayak sing dadi pembawa acara kalau sing senengnya sambutan dari organisasi minimal alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi anak alhamdulillah, anak sholawat aja alhamdulillah, alhamdulillah sholawatnya maka anu donga apa sholawatnya malah tembus percuma. Malah bukan sing lulus kelas 1 watane kepengen kuliah, pakan donga gampangan harus membayar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah moga kula keteriman enek ngono. Tapi aja ket lalai ke bismillah alhamdulillah karo sholawat. Aja cek-cek donga kasih bayar ya. Sudah berapa langsung. Ya Allah. Langsung jalan. Tuhan kirimkanlah aku mohon apa sih yang dikirim kudu macam bismillah alhamdulillah sholawat bismillah. Makanya di sini alhamdulillahirabbil alamin mau cara macam pesantren seperti itu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu wa bihi lating Allah ta iklawan Allah nasta'inu diuntulun sapa ingsun ala umuri dunya ing atase pira-pira perkara utawi urusan dunia wa bihi lan agama. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau terjemah bahasa Indonesianya dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan.
untuk mengatasi gampangnya alam dunia watinke, untuk mengatasi urusan-urusan dunia dan agama. Memang gitu. Nah, terjemahnya monggo dilihat kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya, jadi ini terjemahannya Al-Quran insyaallah seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini didisiplinkan. Orang kami memohon pertolongan kepadamu, orang malah didisiplinkan. Didisiplinkan soalnya ini ikhtisas karena khusus penting, karena didahulukan ala dunia waddin, atas urusan-urusan dunia dan agama. Silakan urusan dunianya apa disampaikan kepada Allah. Urusan apa perempuan, urusan apa kalau anaknya anak, urusan apa kalau perempuannya sesama teman, ada urusan apa kaitannya dengan hal duniawi. Nah, kita hanya mohon pertolongan kepada Allah, apalagi urusan agama waddin. Seperti kita ngaji ini, insya Allah tergolong orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu yufaqihu fiddin, dipahamkan dalam urusan agama. Masyaallah, lalu ditambahi rahmat ta'zim, cara menghadapi aliman sanad bersolawat sapa Allah Gusti Allah wasallam keselamatan, mari keselamatan sapa Allah ala sayyidina inna sayyidina kita Muhammadin, kita bendera kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin kang dadi pungkasane pira-pira nabi. Semoga Allah mencurahkan sholawat dan salam. Sholawat itu ada 3 bagian minimal. Pertama, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah bersolawat berarti memberikan kasih sayangnya, rahmatnya. Kalau malaikat bersolawat berarti memohonkan ampun. Kalau kita bersolawat berarti mendoakan. Nah, jadi Gusti Allah, malaikat, biasa, itu beda-beda. Terus kalau sholawat dari kita ya doa tadarruk, ya mendekat kepada Allah dan seterusnya. Ala sayyidina Muhammadin, wassalamah dan keselamatan ya, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada sayyid kita, kepada majikan kita. Sayyid kan ada alimanan majikan Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad SAW yang menjadi penutup para nabi. Khotam bisa aliran cincin, tapi memang khotam nubuwah, penutup para nabi. Wa alihi juga tercurahkan kepada keluarga Nabi, waswahbihi dan sahabat-sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Wala haula lan orang-orang kayaknya bagaimana nih, coba kayak mbak. Wala haula lan orang-orang daya sumingkir saking maksiat itu maujud. Wala haula maknanya gawe agar kita kecil gimana nih nggo versi cilik kayak kita. Ora sedeng ini tanda makanya dulu tempat sing longgar gitu. Kalau di Indonesia tidak ada daya dan tidak ada kekuatan daya, kowe jarene bocah fisika sejen, kalau jarene wong sing tukang amun wedhus utawa jarene wong dagang sejen no. Tukang listrik sejen mani, kan? Daya, ayo rumusnya daya apa? Apa Aris, yang pertama apa? Rumusnya daya pola ampere sama nol maksudnya. Daya percepatan, karena percepatan bisa ya anu fisika sejen, percepatan karena percepatan bisa. Nah, ini wala haula berbahasa Jawane ari maknane kaya kuwe. Wala haula lan ora daya sumingkir saking maksiat iku maujud. Ada juga bahasa Indonesia secara luas, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwata
tidak ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah illa billahi kejaba bahasa berbes anggar bahasa kan kejaba amin kelawan pitulungan Allah al-ali kamu al-hur al-azim kamu tidak ada daya kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini diantaranya sedikit kaitannya dengan mukadimah di awal baik berarti hari sambutan kayaknya pokoknya kayak baik selesai kalau baik hari sambutan teruslah mulanya saya baik selesai kira-kira di sini tapi bukan ditambah sejennya monggo nggih alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah ya silakan hamdan wa syukran lillah sholatan wa salaman ala rasulillah la haula wa la quwwata illa billah tapi dia tulis kepenak mukadimah pidato dan pembawaan acara atau ketika mau sambutan ini dan sebagainya wallahu a'lam bishawab sama enggak ya sama guys sebenarnya mau marah monggo pedangnya di sana monggo kita akhiri ngaji kita pada malam ini dengan baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allah